Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Arman Arsad, NIM J1B081019, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat atau yang telah saya susun yang berjudul Pemanfaatan Sel Surya atau Fotovoltaik, mata kuliah Kapita Selecta. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan ada 3 bab. Yang pertama ada pendahuluan, kedua pembahasan, yang ketiga penutup. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Energi merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Peningkatan kebutuhan energi dapat merupakan indikator peningkatan kemakmuran. Namun, bersamaan dengan itu juga menimbulkan masalah dalam usaha penyediaannya. Pemakaian energi surya di Indonesia mempunyai prospek yang sangat baik, mengingat bahwa secara geografis sebagai negara tropis melintang garis khatulistiwa berpotensi energi surya yang cukup baik. Pemanfaatan tenaga surya melalui konversi fotovoltaik telah banyak diterapkan, antara lain penerapan sistem individu dan sistem hybrid, yaitu sistem penggabungan antara sumber energi konvensional dengan sumber energi terbarukan. Di sini ada tujuan. Di sini saya menaruh ada 3 tujuan. Yang pertama, pada mahasiswa tentang kegunaan dari energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk mengajak mahasiswa ikut memanfaatkan energi surya ini dalam kehidupan sehari-hari atau untuk keperluan lainnya. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Kapita Selecta. Selanjutnya, yang kedua itu ada pembahasan. Yang pertama ada sejarah fotovoltaik. Pertama kali dikenali pada tahun 1839 oleh fisikawan Prancis Alexander Edmond Becquerel. Akan tetapi, sel surya yang pertama dibuat baru pada tahun 1883 oleh Charles Babbage yang melingkupi semikonduktor selenium dengan sebuah lapisan emas yang sangat tipis untuk membentuk sambungan-sambungan. Alat tersebut hanya memiliki efisiensi 1%. Russell Hall mematenkan sel surya modern pada tahun 1946. Masa emas teknologi tenaga surya tiba pada tahun 1954 ketika Bell Laboratories yang bereksperimen dengan semikonduktor secara tidak disengaja menemukan bahwa silikon yang didoping dengan unsur lain menjadi sangat sensitif terhadap cahaya. Selanjutnya, definisi modul surya. Modul surya atau fotovoltaik adalah sejumlah sel surya yang dirangkai secara seri dan paralel untuk meningkatkan tegangan dan arus yang dihasilkan sehingga cukup untuk pemakaian sistem keluaran energi listrik yang maksimum, maka permukaan modul surya harus selalu mengarah ke matahari. Komponen utama sistem surya fotovoltaik adalah modul yang merupakan unit rakitan beberapa sel surya fotovoltaik. Untuk membuat modul fotovoltaik secara pabrikasi bisa menggunakan teknologi kristal dan thin film. Modul fotovoltaik kristal dapat dibuat dengan teknologi yang relatif sederhana, sedangkan untuk membuat sel fotovoltaik diperlukan teknologi tinggi. Modul fotovoltaik tersusun dari beberapa sel fotovoltaik yang dihubungkan secara seri dan paralel. Selanjutnya ada pemanfaatan energi surya. Untuk mendapatkan keluaran energi listrik yang maksimum, maka permukaan modul surya harus selalu mengarah ke matahari. Di Indonesia, energi listrik yang optimum akan didapat apabila modul diarahkan dengan sudut kemiringan sebesar lintang lokasi PLTS tersebut berada. Sebagai contoh, untuk daerah yang berada di sebelah utara khatulistiwa, maka modul surya harus dihadapkan ke selatan, dan sebaliknya. Selanjutnya, energi listrik tersebut disimpan dalam baterai. Baterai di sini berfungsi sebagai penyimpan energi listrik secara kimiawi pada siang hari dan berfungsi sebagai catu daya listrik pada malam hari. Untuk menjaga kesetimbangan energi di dalam baterai,
diperlukan alat pengatur elektronik yang disebut baterai charger regulator. Gaya gerak listrik pada energi surya. Secara sederhana, proses pembentukan gaya gerak listrik pada sebuah sel surya adalah sebagai berikut. Yang pertama, foton dari cahaya matahari menumbuk panel surya kemudian diserap oleh material semikonduktor seperti silikon. Yang kedua, elektron atau muatan negatif yang terlempar keluar dari atomnya sehingga mengalir melalui material semikonduktor untuk menghasilkan listrik. Muatan positif yang disebut Hall lubang mengalir dengan arah yang berlawanan dengan elektron pada panel surya silikon. Yang ketiga, gabungan atau susunan beberapa panel surya mengubah energi surya menjadi sumber daya listrik DC. Pemakaian energi surya. Di Indonesia, sistem fotovoltaik telah dimanfaatkan antara lain jalan, pompa air, catu daya bagi perangkat telekomunikasi, TV umum, pendingin antara lain untuk obat-obatan, rambu-rambu laut, penerangan untuk menangkap ikan, dan aplikasi lainnya. Yang ketiga ada penutup. Dari makalah yang telah saya buat atau yang telah saya susun, dapat saya simpulkan di sini yang pertama. Dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Energi ini juga merupakan energi alternatif. Modul surya ini dapat digunakan sebagai cadangan yang memadai ketika energi lainnya mulai berkurang bahkan habis. Yang kedua, selain itu, energi ini memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan energi lain. Energi ini sangat ramah lingkungan dan tidak memerlukan perawatan khusus secara periode. Energi ini hanya memerlukan cahaya matahari yang jumlahnya tak terbatas, tersedia di mana-mana, dan tidak memerlukan bahan bakar lain seperti bensin, gas, atau yang lainnya. Namun, energi ini memiliki satu kelemahan yaitu hanya bisa digunakan dalam jangka waktu setengah hari atau selama sinar matahari masih terpancar. Yang ketiga, oleh karena itu, penyediaan sumber energi alternatif seperti energi surya melalui pemanfaatan sel fotovoltaik merupakan sebuah prospek yang menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Mengingat pemakaian primer minyak bumi dan gas alam masih merupakan sumber energi utama. Selain ramah lingkungan, sumber energi dari matahari tidak memerlukan perawatan khusus secara periodik, yang selanjutnya akan mengurangi biaya produksi. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.